بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatid, para kiai, para ustadz, pengurus masjid Jami' Al-Muhajirin, Ustadz Rifai, Ustadz Ahmad Al-Manfaluti, dan segenap pengurus yang lainnya, ketua RT, ketua RW, tokoh agama dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para jamaah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih bisa menundukkan wajah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga semangat beribadah ini terus nanti kita rasakan sampai nanti kita bertemu dengan ajal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Artinya kita ingin husnul khatimah. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para pengikutnya hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berdiri sebentar di hadapan Bapak Ibu sekalian menyampaikan sedikit kuliah kultum. Kuliah 7 menit. Kalau di kami kultum itu artinya kuliah terserah antum. Kami dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum Sakatiga, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Rifai tadi, setiap bulan Ramadan kami ada kegiatan safari Ramadan ke beberapa tempat sampai ke daerah-daerah Pagaralam, Lahat, Lubuk Linggau, Musirawas dan lain sebagainya. Tapi dipecah-pecah rombongannya. Yang hari ini yang siap menjamu kami keluarga besar daripada masjid ini Jami' Al-Muhajirin dan Bapak Heri. Terima kasih Bapak Heri sekeluarga ya, atas nama anaknya bernama Muhammad Novandi Al-Farizi ya, bersama kawan-kawannya. Kami disambut di rumahnya tadi, semoga selalu dalam keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insarafa falam yughfar lahu." Pernah Pak dengar hadis ini Pak? Yang artinya, celakalah seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun ketika Ramadan itu telah lewat, dia belum juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi tak Pak kira-kira Pak? Ya? Padahal Ramadan ini masyhur ya hadisnya, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. 10 pertama kucuran rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan.
10 kedua, kucuran maghfirah, ampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. 10 ketiga, Allah memberikan idqun minan nar untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang yang Ramadan telah lewat, dia belum juga diampuni, Pak? Why? Bahasa Palembangnya itu. Ngapo, ya tak? Lah puasa, lewat puasa, tak dapat ampunan dari Allah. Aduh, itu hadisnya tadi. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma sarafa falam yughfar lah. Celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, lalu Ramadan lewat, dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan ada 3 macam puasa. Ini yang menentukan nanti puasanya bagaimana, hasil puasanya bagaimana. Yang pertama, saumul awam atau saumul am. Puasa yang pertama adalah puasa orang awam. Apa itu? Ikut tidak makan, ikut tidak minum. Puasanya hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak memenuhi syahwat biologisnya di siang hari. Cuman itu puasanya. Matanya masih jelalatan, tidak? Mulutnya masih pet. Nah, nyerito ke wong dikit-dikit, tidak? Hatinya masih ada sombong, angkuh. Mulutnya masih gibah dan lain sebagainya. Ini saumul awam. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, saumul khusus. Puasa orang yang khusus. Tidak makan, tidak minum, tidak memenuhi hajat syahwatnya di siang hari, ya. Matanya dijaga dari maksiat, telinganya dijaga dari maksiat, mulutnya dijaga dari maksiat. Ini saumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Dan yang paling tinggi kata Imam Al-Ghazali, saum khususil khusus. Puasanya orang khusus yang lebih khusus lagi, orang-orang istimewa. Apa itu? Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak memenuhi hajat syahwatnya di siang hari. Dia menjaga matanya dari maksiat, menjaga telinganya dari maksiat, menjaga mulutnya dari maksiat, menjaga hatinya dari maksiat, hatinya terus berpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya kita tidak termasuk golongan yang rugi tadi, Bapak Ibu, ya, pasti kita tidak mau, ya kan? Kita inginnya Ramadan lewat kita dapat ampunan dari Allah. Setidaknya ambil puasa saumul khusus, kalau sanggup lagi saum khususil khusus, puasa yang lebih khusus lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semuanya bisa menjalani ibadah Ramadan tahun ini lebih baik lagi, keluar dari bulan Ramadan nanti dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu, ya, yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Salam kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Salatiga. Salam juga dari pimpinan kami Kiai Haji Tolaat Wafa Ahmad LC kepada warga setempat, desa kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, ya. Semoga sehat galau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.